Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, menggali inspirasi iman darinya sebagai bekal bagi kita mengarungi padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini kita akan dibimbing oleh Romo Antonius Yakin PR. Romo Yakin, terima kasih sudah meluangkan waktunya, Romo. Sama-sama Ibu Wina. Selamat berjumpa kembali kepada para ibu bapak, saudari-saudara yang setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Kita segera mulai ya, Romo. Boleh, Ibu? Mohon dibuka dengan doa pembuka, Romo. Marilah kita siapkan hati, kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, syukur atas rahmat kehidupan yang masih dapat kami alami hari ini. Bantulah kami untuk peka merasakan kebaikan-Mu, betapapun banyak tantangan yang harus kami hadapi. Semoga kami dapat berbuat baik dengan tulus hati bagi sesama yang membutuhkan bantuan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Antifon pembuka. Hendaknya segenap bumi takut akan Tuhan, semua penduduk gemetar terhadap Dia. Sebab Tuhan bersabda, maka semua terjadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 2-5 dilanjutkan ayat 9-12. Saudara-saudara terkasih, seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kalian selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Berkat susu itu, kalian akan bertumbuh dan beroleh keselamatan jika benar-benar kalian telah mengecap kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dialah batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dihormati dan dipilih dari hadirat Allah. Biarlah kalian juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Kalianlah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kalian harus memaklumkan perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kalian keluar dari kegelapan, masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Kalian yang dahulu bukan umat Allah, kini telah menjadi umat-Nya. Kalian yang dahulu tidak dikasihani, kini telah memperoleh belas kasih. Saudara-saudara yang terkasih, kini aku menasihati kalian, supaya sebagai pendatang dan perantau, kalian menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Hiduplah secara baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang-orang jahat, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 100. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai.
Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci diawali dengan bait pengantar Injil. Kita siapkan hati, kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita untuk menanggapi firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah cahaya dunia. Barang siapa mengikuti aku, hidup dalam cahaya abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Maka mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi menghadap Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu jugalah melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita kini bersama-sama menggali inspirasi iman dari bacaan-bacaan tadi. Romo yakin dari bacaan pertama dulu ada inspirasi iman apa Romo? Silakan Romo. Ya, dalam bacaan pertama sangat jelas bagaimana kita diajak untuk menyadari kasih Allah yang telah kita terima dalam hidup ini. Kasih Allah yang bukan hanya sekedar menjadikan kita pengikut-pengikut Kristus, tetapi kasih Allah yang juga mengangkat kita menjadi anak-anak yang terkasih. Itulah yang diungkapkan oleh Petrus dari kata bagaimana kita diajak untuk menimba kasih Allah bagaikan air susu yang murni dan rohani. Seperti itu, Ibu. Kalau biasa kan dikatakan selalu seringkali dikatakannya air hidup ya Romo. Kalau kali ini kok air susu, apakah ada yang spesial dengan istilah itu Romo?
Ya, air susu itu kan dihasilkan dari seorang ibu, bahkan ada yang mengatakan air susu itu kalau dibiarkan begitu saja, lama-lama bisa berubah menjadi katanya darah. Saya juga belum tahu kebenarannya bagaimana, tetapi artinya air susu yang kita cecap itu adalah darah. Darah itu adalah sumber kehidupan. Sama seperti air hidup, darah itu tanpa darah manusia akan mati. Maka tanpa air susu, kita pun bayi-bayi tidak bisa hidup. Bayi nggak mungkin dikasih makanan keras pada saat baru lahir. Pasti dikasih air susu. Seperti itu. Sehingga akhirnya air susu itu pelan-pelan juga membuat kita semakin punya ikatan dengan orang-orang yang khususnya dengan ibu yang memberikan air susu itu. Ikatan batin itu yang tidak pernah bisa terlepas atau hilang begitu saja dari anak-anak kepada ibunya. Maka ada yang mengatakan kasih apa? Kasih ibu itu sepanjang hayat, sepanjang zaman. Artinya ibu yang telah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, darahnya kepada kita, kita pun pasti akan punya keterikatan atau keterarahan kepada ibu kita. Maka hal yang sama juga bagaimana kita juga menyadari bahwa Allah juga sudah memberikan kita sumber air hidup melalui diri Kristus sendiri, melalui Ekaristi yang kita sambut, sehingga akhirnya kita diajak untuk menyadari akan kasih Allah, sehingga kita senantiasa berpaut pula kepada Tuhan. Dan akhirnya, kalau kita memiliki keterarahan hati, keterarahan budi kepada Tuhan, maka kita pun diajak untuk berani berlaku sebagai anak-anak Allah, bukan sebagai orang-orang upahan lagi. Dikatakan di sini kita adalah bangsa terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bahkan Spesial dengan ya, Romo. kenapa? Sangat spesial rasanya Ya. dari kalimat ini. Bahkan dengan kehadiran Kristus sendiri, kita bukan hanya sekedar menjadi umat Allah, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Maka kita pun diajak untuk berlaku sebagai anak-anaknya. Anak-anaknya, ya yang namanya anak, senantiasa meniru orang tuanya. Kalau kita mengimani Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang murah hati, Allah yang pengampun, apakah kita sebagai anak-anaknya juga berani mengasihi sesama kita, bermurah hati kepada mereka yang berkekurangan atau membutuhkan, atau paling penting, apakah kita juga mau mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita? Jangan sampai kita hanya mengatakan Allah itu Maha Pengampun, tetapi kita pun masih menyimpan dendam, menyimpan rasa syah pada sesama yang kurang kita sukai. Kalau seperti itu, kita tidak berlaku sebagai anak-anak Allah. Kita sama seperti orang-orang yang munafik, yang hanya mengatakan di mulut saja, tetapi dalam tindakan nyata kita tidak melakukan hal tersebut. Maka, sebagai anak-anak Allah, kita diajak untuk berani menjadi pribadi yang berintegritas, pribadi yang tulus dalam melakukan segala sesuatu. Tidak hanya mencari untung ruginya saja. Kalau saya berbuat baik, untungnya apa? Kalau saya berbuat jahat, ruginya apa? Kalau kita berpikir seperti itu, kita tidak beda dengan orang-orang upahan. Maka, kita pun diajak untuk menyadari belas kasih Allah yang membuat kita akhirnya berani bertindak atau melakukan hal-hal kebaikan secara tulus, secara ikhlas. Dan jangan lupa, sebagai anak-anak Allah, kita melakukan kebaikan, kita berdoa, kita membantu orang, tujuannya bukan biar kita selamat. Tidak. Kita melakukan kebaikan bukan untuk selamat, tetapi kita melakukan kebaikan karena kita sudah diselamatkan lebih dahulu.
kebaikan yang kita lakukan, doa-doa, bantuan kepada orang lain, kepada sesama kita, itu ditujukan sebagai ungkapan syukur kita atas karya keselamatan yang sudah kita terima terlebih dahulu. Maka pandangannya berbeda. Kalau mungkin agama-agama lain mengatakan kita melakukan kebaikan agar saya selamat. Tetapi sebagai anak-anak Allah, bukan orang upahan, kita melakukan kebaikan karena kita sudah diselamatkan lebih dahulu. Maka kebaikan yang kita lakukan adalah sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan yang sudah kita terima. Inilah yang diungkapkan secara indah oleh Petrus dalam bacaan pertama. Seperti itu, Ibu Yuwina. Ya, terima kasih Romo. Jadi sebagai anak Allah kita diminta untuk bersikap, berlaku seperti Allah juga ya Romo ya. Di ayat yang mau tanya Romo, di ayat yang kedua, itu disebutkan berkat susu itu kalian akan bertumbuh dan beroleh keselamatan jika benar-benar kalian telah mengecap kebaikan Tuhan. Ini mungkin sejalan dengan tadi yang Romo katakan bahwa kalau kita sebagai anak Allah kita diajarkan kita diselamatkan dulu, maka kita baru kemudian berbuat baik dan menyebarkan berkat itu kepada sesama ya Romo ya. Benar sekali. Ya. Ya, lalu Romo mau bertanya lagi. Dikatakan kita di ayat yang ke ini Romo ke 12, hiduplah secara baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Nah, kalau kita sekarang ini, kalau konteks kita di Indonesia khususnya, yang dikatakan bukan Yahudi, bangsa bukan Yahudi itu siapakah Romo untuk di konteks kita Romo? Ya, praktis bangsa bukan Yahudi ya kita semua. Artinya, dengan kata lain, diajak agar kita juga berbuat baik kepada semua orang yang kita kenal. Bukan hanya orang Katolik, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita, masyarakat kita. Dan sangat jelas, kalau misalkan kita berbuat baik, tujuannya bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi biar semakin banyak orang menyadari akan kemahakuasaan, kemuliaan, keagungan Tuhan sendiri. Sama seperti misalkan seorang anak melakukan hal yang baik, atau dia belajar dengan baik, rapotnya baik, atau dia menolong sesama dengan baik, pasti orang tuanya juga bangga. Atau banyak orang yang mengatakan, wah, ini anak siapa ya? Kok baik sekali, kok pinter sekali, kok murah hati sekali, mau menolong gitu. Pasti mengacu kepada orang tuanya. Sangat jelas dalam ayat ini juga dikatakan pada saat kita mau melakukan kebaikan, maka perbuatan-perbuatan yang baik itu tujuannya untuk memuliakan Allah. Sehingga akhirnya bukan nama kita yang dimuliakan, tetapi Allah lah yang semakin dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Dan perbuatan baik itu sungguh menjadi sarana pewartaan kesaksian kita akan ungkapan syukur kita yang telah diangkat menjadi anak Allah yang juga setelah diselamatkan oleh penebusan Kristus, saudara sulung kita. Ya, terima kasih Romo. Kembali ke ayat yang 2 Romo, dikatakan kan jika benar-benar kalian telah mengecap kebaikan Tuhan. Seringkali kalau kita lihat di sekeliling kita ada teman-teman atau saudara itu yang mungkin sedang tertimpa kesulitan, sedang ada masalah, merasa dia belum merasakan kebaikan Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita berharap atau dia kemudian kita semua diminta untuk berbuat baik. Tapi ketika orang itu sedang down gitu ya Romo, bagaimana dia bisa kita berharap dia untuk berbuat juga sesuatu yang baik kepada sekitarnya. Ya, maka jawabannya ada di ayat 4. Bagaimana kita diajak untuk datang kepada Tuhan. Dialah batu yang hidup yang dibuang oleh manusia, tetapi dihormati dan pilih dari hadirat Allah. Kita pun diajak untuk pada saat kita terpuruk dalam
hidup dalam kesulitan, atau kita merasa nggak pantas karena kita punya dosa berat, jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah menjauh dari gereja. Justru pada saat kita mengalami kesulitan, keterpurukan, kita mengalami perasaan tidak pantas karena dosa-dosa kita diajak untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya, sehingga akhirnya kita kembali menyadari atau ingat kembali akan kasih Allah yang sudah kita cecap, yang sudah kita nikmati dalam hidup ini. Sehingga akhirnya pelan-pelan dari rasa sedih, rasa mungkin amarah, rasa tidak pantas, tidak layak, pelan-pelan kita mulai bisa merasakan rasa syukur, kasih Allah yang menggugah hati kita, sehingga akhirnya hati kita tidak lagi jatuh dalam kesedihan atau keterpurukan terus-menerus. Ingat, kita walaupun adalah anak-anak Allah, kita diajak untuk menyadari kerapuhan kita. Dan kita diajak untuk senantiasa memiliki relasi yang dekat, yang mesra, yang akrab dengan Tuhan. Sama seperti bayi atau anak kecil, nggak bisa hidup tanpa orang tuanya. Maka, kalau anak itu butuh apa-apa, bukan anak itu lari dari orang tuanya, tapi harusnya datang ke orang tuanya, minta bantuan mereka. Pasti kita boleh percaya orang tua, apalagi Bapa kita di surga, pasti akan mencintai kita dan memperhatikan kita. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Romo. Jadi kuncinya adalah kalau saat ini misalkan sedang merasakan belum mengecap kebaikan Tuhan, datang kepada Tuhan ya Romo ya. Karena kita anak-anak Allah, anak-anak yang spesial. Ya, terima kasih Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sebentar, kita endapkan dulu apa yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Yakin. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Antonius Yakin PR dan saya Teresa Wina. Kita akan bersama-sama lagi melanjutkan pembahasan di bacaan Injil. Sebelumnya, bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun sharing iman dapat disampaikan ke email orkkaj2021@gmail.com atau ke WhatsApp nomor 0881 0251333438. Baik, kita lanjutkan lagi perenungan iman hari ini. Silakan Romo, dari bacaan Injil ada inspirasi iman apa Romo? Ya, meneruskan dari bacaan pertama, kita sekarang masuk ke bacaan Injil. Kalau kita lihat dalam bacaan Injil, kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Sama seperti kita semua, anak-anak Allah, kita diciptakan bukan menjadi pribadi yang sempurna, tapi pasti punya kekurangan-kekurangan. Tapi ingat, sebagai anak-anak Allah, jangan sampai kita hanya berfokus pada kekurangan kita, tetapi kita diajak untuk menyadari pula kelebihan-kelebihan diri kita, potensi-potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Terkadang sebagai orang Katolik, atau kita secara umum manusia, biasanya jauh lebih mudah mengungkapkan kekurangan-kekurangan kita, hal-hal negatif yang ada pada diri kita, dibandingkan hal-hal positif. Kenapa? Karena kita mungkin takut dianggap menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang tinggi hati. Maka kalau dikatakan, apa sih kelebihan kamu? Mungkin kita malu-malu mengungkapkannya. Kalau pada saat ditanya, apa sih kekurangan kamu? Wah, banyak tuh. Listnya panjang. Panjang. Tetapi, pada saat kita hanya berfokus pada kekurangan kita, maka boleh percaya bahwa kita pun nanti akan menemukan semakin banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Maka kita diajak untuk berani
fokus pada kelebihan-kelebihan kita, dan kita pun akan menemukan pelbagai macam kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita tidak diciptakan sempurna, walaupun begitu kita diajak untuk menjadi pribadi yang sempurna, sebagaimana Bapa sempurna adanya. Artinya, agar kita bisa mencapai kesempurnaan, kita diajak untuk senantiasa berpaut kepada Bapa, kepada Allah yang sempurna. Justru kalau Paulus sendiri mengatakan, Tuhan memberikan duri dalam daging agar kita tidak merasa sombong, kesombongan rohani. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh menyadari kelebihan-kelebihan kita. Kita justru harus diajak untuk menyadari segala potensi yang ada pada diri kita. Sama seperti Bartimeus. Bartimeus, kalau ditanya apakah ada alasan dia meratapi kehidupannya, banyak. Dia buta, dia pengemis, dia hanya meminta-minta, memohon belas kasih orang. Kalau mau dikatakan putus asa, bisa dia putus asa. Tetapi ingat, Bartimeus tidak jatuh dalam keterpurukannya, tetapi dia menyadari kelebihan yang Tuhan berikan kepadanya. Artinya, dia fokus pada hal positif pada dirinya, yaitu pada pendengarannya. Ternyata Bartimeus dianugerahkan Tuhan pendengaran yang tajam, sehingga pada saat Yesus lewat, dia tahu siapa itu Yesus. Dia tahu bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar anak Daud, tetapi juga putra Allah. Maka setelah pendengaran yang bagus, dia juga dilengkapi dengan suara yang lantang. Permasalahannya, apakah kita menyadari bahwa setiap ada keterbatasan, Tuhan juga memberikan bakat-bakat kelebihan pada diri kita yang perlu kita asah. Bartimeus menyadari hal itu melalui pendengaran dan suara yang lantang. Dia bisa memperjuangkan kebaikan Tuhan, sehingga akhirnya dia juga mencapai keselamatan, sukacita. Dan pada saat Bartimeus memperjuangkan itu, ingat, pada saat kita melakukan perjuangan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan sesama, pasti banyak orang yang nggak suka. Orang yang mungkin menyuruh kita diam. Udah, jangan teriak-teriak. Udah, jangan belagu. Udah, nurut aja. Tapi ingat, apa yang dilakukan Bartimeus? Bartimeus nggak pernah ragu, nggak pernah malu memperjuangkan harapan-harapannya. Pada saat dia disuruh diam, yang dilakukan Bartimeus apa? Dia mengimani bahwa Yesus akan menyembuhkan dia. Maka dia tetap berteriak, bahkan berteriak lebih lantang. Maka kita pun diajak untuk pada saat ada orang yang menghalang-halangi kita, yang mau menjatuhkan semangat kita, kita diajak untuk jangan jatuh dalam keputusasaan. Yang namanya harapan, iman, itu tetap harus diperjuangkan. Bahkan kalau perlu diperjuangkan dengan lebih sungguh. Sehingga akhirnya kita boleh percaya apa yang kita harapkan, apa yang kita imani, pada saat kita berjuang dengan sekuat tenaga, maka kita pun akan memperoleh sukacita, kegembiraan. Dan mungkin dalam perjuangan itu, tidak sedikit hal yang harus kita korbankan. Tidak sedikit hal yang harus kita tinggalkan. Sama seperti Bartimeus. Bartimeus meninggalkan kenyamanan hidupnya, yang biasanya hanya duduk, memakai jubah. Pada saat Yesus memanggil, dia berani melepaskan jubahnya, meninggalkan tempat duduknya. Bagi seorang pengemis, area tempat dia di mana duduk, meminta-minta, itu adalah area kekuasaannya yang membuat dia nyaman. Dan bagi orang Yahudi atau Israel di sana, jubah itu, terlebih pada musim dingin, itu menjadi sarana yang menghidupkan. Tanpa jubah, orang bisa kedinginan dan mati.
Tetapi apa yang dilakukan Bartimeus? Bartimeus mau meninggalkan zona nyamannya, berani meninggalkan menanggalkan jubahnya. Artinya untuk mendapatkan Kristus, dia berani melepaskan segala atribut-atributnya, melepaskan segala yang menjamin hidupnya sebelumnya. Dan kita boleh percaya dengan banyak hal tadi. Pertama, Bartimeus berani menemukan potensi hidupnya dan memperjuangkannya, walaupun banyak orang yang melawannya dan meninggalkan zona nyamannya. Itulah iman yang hidup. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Maka sangat jelas dalam mengusahakan keselamatan bersama, kita diajak untuk fokus melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Berani memperjuangkan harapan itu, sehingga akhirnya iman yang kita wujudkan itu sungguh menjadi berbuah. Dan dalam mewujudkan itu kita diajak untuk berani menanggalkan segala kenyamanan hidup kita dan berjuang memikul salib kita bersama dengan Kristus. Dan sekali lagi apa yang kita perjuangkan itu sekali lagi bukan demi hanya untuk keselamatan diri kita, tetapi demi keselamatan bersama. Sehingga akhirnya kita boleh mengalami sukacita, kasih Allah. Kita boleh menjadi pewarta-pewarta, memberikan kesaksian kepada sesama dengan hidup. Seperti itu, Bu Wina. Ya, Romo, terima kasih. Saya teringat ada juga Yesus yang menyembuhkan orang buta dengan meludahi pasir, lalu menorehkan pasir itu di mata orang buta tersebut. Bagi saya pribadi, kalau seperti Bartimeus disembuhkan dengan hanya bersabda saja lalu dia sembuh, sementara yang satu diberi pasir itu kan nggak enak, Romo. Apakah ada perbedaan dari dua orang buta ini? Apakah seperti yang tadi kata Romo, kalau Bartimeus punya 3 hal yang kelebihan, dia memperhatikan kelebihannya, lalu dia memperjuangkannya, lalu dia berani meninggalkan zona nyamannya dan imannya menyembuhkan. Apakah itu bisa menjadi gambaran bagi kita apa supaya kalau kita pada saat kita juga ingin kesembuhan atau kita sedang terpuruk, kita ingin pertolongan Tuhan itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus seperti apa gitu, Rom? Iya, prinsipnya sebenarnya sama. Bagaimana proses penyembuhan atau keselamatan itu tetap membutuhkan yang namanya proses. Gak instan sekali jadi langsung sembuh. Itulah sebabnya dalam teologi Katolik kita sangat menghargai yang namanya proses teologi salib. Untuk mencapai kemuliaan kebangkitan perlu melalui perjuangan demi bukan hanya keselamatan diri tetapi demi keselamatan bersama. Kalau misalkan kita perhatikan Yesus menyembuhkan orang buta dengan mengolesi matanya dengan ludah dan pasir, itu pun juga kita bisa melihat bagaimana yang namanya ludah dan pasir pasti pas ditaruh di mata pasti bukan sesuatu yang menyenangkan. Yeah. Tapi orang itu tetap diam, percaya mengimani bahwa Tuhan, bahwa Kristus bisa menyembuhkan. Tetapi dalam diri Bartimeus, hal itu, iman itu sungguh-sungguh terungkap melalui keberanian dia untuk mewujudkan harapan-harapannya. Dan sama seperti dalam bacaan Injil, dikatakan pada saat itu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya, dia menyadari bahwa dia sudah disembuhkan, bahwa dia sungguh dicintai, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia, tetap memberikan potensi, kelebihan pada hidupnya, dan dia pun sama seperti Yesus yang berjalan mewartakan Injil. Bartimeus pun mewartakan Injil, keselamatan Tuhan yang sudah dia rasakan dalam hidupnya. Seperti itu, maka hubungan dengan bacaan pertama sangat jelas. Pada saat kita berani sharing, mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita pun
mengajak sesama untuk menyadari kemurahan hati Allah, sehingga mereka pun dapat memuji dan memuliakan Allah. Ya, terima kasih Romo. Memang sejak kalau kita mendengar sharing orang, kita juga lalu kemudian dikuatkan ya Romo ya. Jangan sampai katanya orang Katolik itu katanya orang yang paling rendah hati, Bu Wina. Rendah hatinya terbukti pada saat suruh doa atau suruh sharing iman, semua langsung dalam posisi menunduk semua. Langsung mengheningkan cipta. Ya. Justru kelihatan pada saat doa rosario yang datang banyak. Ya, Saat sharing pendalaman iman yang datang dikit. ya pada takut suruh kesaksian. Ditunjuk untuk sharing. Ya, Tapi itu kesempatan kita loh untuk mewartakan kebaikan Allah yang sudah kita terima dalam hidup kita. Terlebih, sama seperti Bartimeus, orang yang lemah, orang yang dianggap tidak berdaya, orang yang sakit, tetapi akhirnya dia bisa berjuang dan mencapai kesembuhan, maka sangat jelas kita juga pasti akan lebih termotivasi kepada sharing-sharing orang yang mereka yang pernah mengalami mungkin kesulitan hidup, ya, mengalami sakit, terminal, tapi dia berjuang dan akhirnya bisa mencapai keselamatan, kesembuhan secara holistik. Itu pasti kesaksiannya, pewartaannya, sharing imannya pasti akan jauh lebih menginspirasi dibandingkan orang yang baik-baik terus dan terus-terusan baik. ya, Seperti itu, Bu ya, Wina. ya, lebih mengena ya Romo ya. Benar. Romo, sebelum kita menutup Oase Rohani Katolik hari ini, boleh dikasih benang merah sedikit dari bacaan 1 dan bacaan Injil ya Romo? Ya, dalam kita menyadari sebagai manusia, kita diciptakan, walaupun kita adalah anak-anak Allah, pasti punya keterbatasan, tidak sempurna. Walaupun kita diajak untuk senantiasa mengarahkan hati kepada Bapa yang sempurna adanya. Maka bagaimana keterpautan hati itu senantiasa perlu kita bina di dalam doa-doa kita. Pada saat kita terpuruk, pada saat kita sakit, pada saat kita tidak berdaya, pada saat kita merasa berdosa, kita diajak untuk jangan jauh dari Tuhan, tetapi justru datang mendekat kepada Allah, menyadari akan kasih Allah dalam hidup kita, dalam diri kita. Kasih Allah yang membuat kita sadar dan bersyukur atas bukan hanya kekurangan, tetapi juga pasti ada potensi kelebihan yang Tuhan berikan. Maka kita diajak untuk fokus pada hal-hal positif itu. Melalui fokus pada hal-hal positif itu, kita berani berjuang. Walaupun ada omongan-omongan negatif pada kita, tapi kalau kita menyadari akan kasih Allah, maka kita berani berjuang dan bahkan meninggalkan segala zona nyaman, segala pegangan-pegangan hidup kita, karena kita percaya bahwa Allah yang akan memberikan hidup sejati kepada kita. Dan pada saat itulah, pada saat kita mengalami kesembuhan, pada saat kita mengalami keberhasilan, kesembuhan secara holistik tentunya, kita pun akhirnya diajak untuk berani mewartakan, bersaksi akan kasih Allah. Sehingga akhirnya melalui kesaksian kita, bukan kita yang dipuji-puji, dipuja dan puji, tetapi nama Allah lah yang semakin dimuliakan. Sehingga akhirnya konklusinya, kesimpulannya ada dalam Mazmur tanggapan. Bagaimana kita menghadap Tuhan dengan bersorak-sorai, dengan memuji kebaikan, kasih-Nya yang sudah kita terima dalam hidup kita, yang mengajak kita untuk mencapai keselamatan bersama. Seperti itu, Ibu Wina. Ya, terima kasih Romo sudah mengingatkan untuk terus berjalan bersama Tuhan dan tetap datang kepada Tuhan pada saat kita sedang kesulitan atau bahkan keterpurukan, lalu kemudian menjadi saksi-saksi Kristus ya Romo. Baik, mari Benar. kita tutup perjumpaan hari ini dengan doa penutup dan nanti mohon berkat Romo.
Marilah kita siapkan hati, kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Saudari-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya Tuhanku, Engkau tidak pernah menolak siapapun yang datang dan berharap kepadamu, seperti Bartimeus si pengemis yang buta itu. Tambahkanlah iman kami dan pengharapan kami, khususnya ketika kami merasa letih lesu dan ditolak oleh sesama kami. Yesus, hanya Engkaulah harapan dan kekuatanku. Mampukanlah kami untuk berani memperjuangkan iman itu atas kasih-Mu yang menumbuhkan harapan kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Rahmat, berkat, dan penyertaan Allah yang Maha Kasih senantiasa tercurah dalam hidup kita, dalam diri mereka yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan kita layani, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Yakin. Semoga Tuhan selalu memberkati tugas dan pelayanan Romo ya. Terima kasih juga Bu Wina. Mari Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih. Ya, kita ucapkan juga terima kasih kepada pimpinan, pengurus, dan segenap tim teknis Oase Rohani Katolik. Juga kepada seluruh sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Semoga kita selalu menjadi saksi-saksi Kristus. Sampai jumpa di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.